Mungkin bagi sebagian orang bahwa kenapa banyak orang-orang sukses tajir melintir di luar sana kadang-kadang brengsek ya gitu. Mungkin brengsek versi mereka nih ya, versi mereka yang tidak berada di posisi adalah mungkin dari sikapnya orang itu, yang tidak terlalu banyak negur ke semua orang, yang tidak terlalu banyak basa-basi gitu. Dan banyak-banyak lagi lainnya mungkin yang bilang kok kejem banget sih mesti kayak begitu caranya, nyuruh-nyuruhnya segala macam. Kalian nggak tahu ya bahwa sebagian orang yang tajir melintir atau yang mereka yang sukses, mereka mempunyai aturan dalam hidup mereka. Kenapa mereka bisa sukses? Itulah yang membuatnya mereka sukses. Mereka tuh harus kejam pada diri mereka sendiri. Mereka harus kejam untuk tegas. Mereka harus kejam untuk melakukan hal-hal yang menurut mereka benar, yang mereka sudah buktikan bahwa itu bisa berhasil gitu loh ya. Tapi bagi kita orang-orang yang kaum menang mending ini ya, bukan bagi kita sih, bagi sebagian orang yang kaum menang mending ya, kaum menang mending juga banyak yang berpikiran bagus, positif, bahwa harusnya begini, harusnya begitu ya, makanya kamu nggak bisa apa-apa. Kalau kamu pengen sesuatu hal yang didengar banyak orang ya, buktikan kamu mampu, kamu bisa seperti itu gitu loh. Jangan cuma ngerumpi, ngedumel, kamu mengatakan bahwa harusnya begini gitu. Tapi kenyataannya kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan apa-apa, kamu tidak menjadi apa-apa gitu loh. Kamu hanya sebagai pengamat. Ibarat kata kamu hanya sebagai komentator, jagonya teriak-teriak, jagonya kesini kanan kiri gini, gini suruh praktek gak bisa. Banyak alasan, bilang aku nggak bisa, kakiku sakit, sengklek, apalah segala macam gitu ya. Kenapa mereka bisa? Kenapa orang bisa mampu, bisa 3 usaha, 2 usaha? Mereka kenapa yang punya anak 3 bisa masih bisa melakukan apa banyak hal? Kenapa orang yang punya anak 1 kayaknya heboh ya minta ampun gitu ya? Kenapa orang yang anak tunggal atau anak yang anak yang nomor tengah bisa lebih berjuang gitu, tidak manja segala macam? Ya baik lagi adalah kamunya. Dalam setiap golongan manusia, dalam setiap habitat perkumpulan atau komunitas pasti ada itu tipikal manusia yang kita temui setiap hari, mau dimanapun tempatnya, mau dia di segmen atas, mau dia di segmen bawah, mau dia di segmen menengah, itu pasti ada gitu loh. Tapi kita jangan pernah berpikir bahwa kok dia nggak baik sama gue, kok dia cuma begitu doang, kok dia cuma lewat aja atau senyum nggak mau ini. Ya mereka nggak punya waktu untuk hal basa-basi, ya kan? Apalagi so dekat, so kenal, atau yang memperlamakan diri. Mereka punya pride. Mereka mesti memposisikan mereka sebagai mereka posisi mereka sehari-hari gitu. Beda mereka mungkin di tempat ibadah, mereka akan bersosialisasi pasti kok. Orang-orang tajir di sana, orang-orang tajir di luar sana yang baik segala macam banyak. Mereka akan berbau dengan orang-orang tempat mereka ibadah, tempat mereka bersosialisasi. Tapi kalau di luar itu ya mereka bisnis. Mereka bisa hello dengan komunitas mereka. Kalau di luar itu ya mereka nggak bisa lah. Karena banyak orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang-orang yang tajir, orang-orang yang mampu untuk berbelas kasihan, untuk menceritakan drama kehidupan mereka agar diberi kasihan dan diberi bantuan. Dan tipikal kita itu orang yang seneng dibantu. Banyak orang yang lebih minta-minta atau malu gitu loh, ya kan gitu. Mungkin kalau kamu minta tolongnya banyak sama orang yang kamu kenal dekat segala macam, yang dia sudah ngerti kamu, ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak semua orang bisa digituin ya. Terlepas dari semua itu, bahwa orang yang kaya, yang tajir, orang yang sukses itu semuanya tergantung bagaimana kamu melihat mereka baik atau buruknya. Yang kamu katakan baik belum tentu juga dia baik kok, ya kan? Ada beberapa orang mungkin yang kamu kira baik, ternyata dia nggak sebaik itu. Ada orang yang kamu kira mungkin dia kasar, keras segala macam, tapi ternyata dia baik gitu. Makanya hidup ini sawang sinawang kalau bahasa kuno dulu ya gitu. Zaman dulu itu sawang sinawang. Apa yang kita lihat itu belum tentu kenyataan, dan apa yang kita lihat belum tentu tidak ada. Oke? Jadi posisikan diri kamu ingin seperti apa. Jangan merasa kita pintar, jangan merasa kita pandai tapi kita tidak melakukan apa-apa. Jangan merasa kamu udah tahu tapi kamu nggak melakukan apa-apa juga. Dan kamu sudah ahli tapi kamu tidak berhasil juga. Yang benar adalah mendengarkan, belajar, minta kasih tahu dari mereka caranya bagaimana bisa seperti mereka. Mereka pasti kasih tahu. Selama kamu niatnya memang baik, belajar untuk berkembang dan maju, ya, bukan cari tahu untuk menjuliti mereka, bukan cari tahu untuk menjatuhkan mereka. Banyak dari kita tuh cari tahu, ya udah, kemarin gue banyak lu sama dia gini, gue ngobrol ternyata tuh dia gini. Akhirnya kamu akan jadi terus seperti itu, cuman jadi pengumpat, pencela, pengamat, dan gak apa-apa sampai kamu tua renta nantinya, gitu ya. Kamu akan menyesali hidup kamu yang sudah tak berarti itu dan sudah terlambat. Oke guys?
rubah sifat dari sekarang. Jangan menilai orang, cari tahu bagaimana caranya, bagaimana melakukan itu dan bagaimana caranya bisa berhasil, ya.